Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dibian Spauji. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata, di mana saya akan menjelaskan mengenai somasi atau legal warning. Sebelum masuk ke inti permasalahan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu somasi. Somasi adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya wan prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum. Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ke ranah hukum. Dan dilanjut kepada apa aja sih yang harus ada di dalam surat somasi dan bagaimana cara mencapaikan surat somasi tersebut. Terdapat 5 poin yang harus ada dalam surat somasi. Yang pertama yaitu somasi harus disertai identitas pengirim dengan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Yang kedua, selain itu, somasi juga harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Yang keempat yaitu tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Kemudian di sini saya ada contoh somasi yang dibuat oleh saya sendiri. Surat somasi ini dibuat berdasarkan kelima poin tersebut. Yang pertama, somasi itu harus disertai identitas pengirim dan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Di sini ada di mana ya? Sebentar. Dari Saipudin. Ini merupakan identitas pengirim. Di sini terdapat identitas pengirim dan uraian singkat dari kedudukan pengirim. Identitas kedudukannya diwakilkan oleh kuasa hukum yang berkatar hukum atau domisili di ini Jalan Prabu Baja Agung nomor 123 Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Yang dimana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari tahun 2023. Kemudian selain itu somasi juga harus poin yang kedua, somasi itu harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Sini hal tersebut terdapat di sini. CV putra paksi dan alamatnya. Kemudian ini untuk penegasan bahwa somasi ini adalah surat teguran atau peringatan hukum atas satu hak atau kewajiban seseorang pada pihak lain yang harus ditunaikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Sini terdapat hubungan dengan pelaksanaan kerja antara Saipudin dan CV Putra Paksi berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 001 MKPLG
8/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang berisi perjanjian. Perjanjian mana telah menentukan kewajiban kami sebagai investor untuk melakukan penagihan dan kewajiban saudara sebagai pemenuhan prestasi untuk melakukan pembayaran keuntungan bagi hasil sebesar 7% dari uang yang diinvestasikan senilai 84 juta rupiah. Di sini terdapat pada poin yang ketiga. Kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu berisi tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan kewajiban kami sebagai investor sesuai dengan perjanjian, yaitu melakukan penanaman modal dalam bentuk investasi pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran di atas. Ternyata saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara sebagai pemenuhan prestasi, yaitu melakukan pembayaran. Dengan demikian, saudara masih berhutang kepada kami sebesar 84 juta. Berdasarkan hal di atas, dengan ini kami memberikan peringatan atau somasi kepada CV Mutiarasi untuk melaksanakan kewajiban saudara sebagai pemenuhan prestasi untuk melakukan pembayaran keuntungan bagi hasil sebesar 7% dari uang yang diinvestasikan kepada kami senilai 84 juta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan atau somasi ini. Itu merupakan yang 15 hari ini merupakan suatu tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Itu poin nomor 5. Kemudian di sini juga ada penegasan kembali bahwa somasi membawa konsekuensi hukum yang berkelanjutan bagi pihak saudara baik pidana maupun perdata. Jika tidak dipenuhi, sebelum kami mengambil langkah lebih lanjut, kami berharap agar saudara dapat memahami dan memenuhi apa yang telah kami sampaikan di atas. Kemudian ini berisi tanda tangan Saifuddin selaku pemberi peringatan dan kuasa hukumnya. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Wabillahi, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.